Pernahkah kamu membayangkan bahwa sesuatu yang berbau tidak sedap bisa berubah menjadi karya yang indah dan bermanfaat? Setiap hari, dari dapur rumah tangga hingga pasar tradisional, kulit jengkol dibuang begitu saja, menimbulkan bau menyengat, menumpuk di tempat pembuangan, dan mencemari lingkungan. Namun, di balik limbah yang sering dianggap menjijikan ini, tersimpan potensi besar yang jarang disadari. Kulit jengkol ternyata mengandung serat alami dan struktur padat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar biokomposit, mirip seperti serat sabut kelapa atau sekam padi. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan, muncul gagasan sederhana namun inovatif, mengubah limbah kulit jengkol menjadi pot tanaman ramah lingkungan. Melalui kreativitas, ketekunan, dan sedikit eksperimen ilmiah, limbah yang tadinya tak berguna, kini bisa memiliki nilai estetika dan ekonomi. Inilah perjalanan kami dalam membuat pot jengkol ramah lingkungan, sebuah langkah kecil untuk menginspirasi perubahan besar. Yuk, kita mulai dari tahap awal. Persiapan bahan. Semua bahan mudah ditemukan dan bisa didaur ulang dari lingkungan sekitar. Berikut bahan-bahan yang digunakan. 1. Kulit jengkol kering sebagai bahan utama pembentuk pot. 2. Air bersih untuk mencuci kulit jengkol. 3. Perekat alami yaitu pati singkong. Keempat, cetakan pot. 5. Alat bantu, blender, baskom, sendok, dan sarung tangan. Kulit jengkol yang baru didapat harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran. Kemudian dijemur selama 1-2 hari agar kadar air berkurang dan baunya sedikit berkurang. Tahap persiapan ini penting agar bahan dasar siap diolah menjadi adonan yang kuat dan padat. Setelah bahan siap, masuk ke tahap pengolahan. Kulit jengkol yang sudah kering, kemudian haluskan menggunakan blender atau lumpang tradisional hingga menjadi bubur lembut. Hasil halusan inilah yang disebut pulp jengkol, yang akan menjadi bahan utama pot biokomposit. Disinilah inovasi dimulai. Bahan yang dulunya limbah, kini telah berubah bentuk menjadi bahan dasar yang siap dibentuk menjadi produk bernilai. Tahap ketiga adalah pembuatan adonan pot. Masukkan bubur kulit jengkol ke dalam wadah besar, kemudian tambahkan perekat alami, yaitu pati singkong yang kemudian dilarutkan dengan air panas. Aduk perlahan hingga tercampur merata. Adonan yang ideal adalah ketika ia tidak terlalu basah, tapi tetap plastis dan mudah dicetak. Tahap ini membutuhkan ketelitian. Perbandingan antara bahan jengkol dan perekat harus pas agar pot tidak mudah retak saat kering. Kini saatnya mencetak adonan menjadi pot. Sebelum mencetak, oleskan sedikit minyak goreng pada bagian dalam cetakan agar adonan tidak menempel. Masukkan adonan ke dalam cetakan, tekan perlahan hingga padat dan berbentuk sesuai pola. Pastikan bagian dasar dan sisi pot memiliki ketebalan yang seimbang agar hasilnya kuat dan tidak mudah pecah. Jika ingin tampilan yang lebih menarik, kamu bisa menambahkan tekstur alami di permukaan pot menggunakan daun kering atau motif sederhana. Tahap berikutnya adalah pengeringan. Pot yang telah dicetak dijemur di bawah sinar matahari selama 5-6 hari. Jika cuaca tidak mendukung, kamu bisa mengeringkannya di dalam ruangan menggunakan kipas atau oven suhu rendah. Setelah benar-benar kering, lakukan finishing agar pot tampak lebih rapi dan tahan lama. Pot juga bisa diberi cat ramah lingkungan untuk menambah nilai estetika tanpa mengurangi sifat biodegradable-nya. Dan inilah hasil akhirnya, pot jengkol ramah lingkungan. Tampilan yang sederhana namun elegan, kuat menahan media tanam, dan sepenuhnya terbuat dari bahan alami yang bisa terurai kembali ke alam. Pot ini bukan hanya media tanam biasa
biasa, tapi juga simbol bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar. Dari sesuatu yang dianggap sampah, kita bisa menciptakan produk baru yang mendukung pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan limbah kulit jengkol, kita tidak hanya mengurangi pencemaran, tapi juga memberi nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena sejatinya, setiap limbah punya potensi, tergantung pada kemauan kita untuk berkreasi. Mari kita ubah cara pandang terhadap limbah dan terus berinovasi demi bumi yang lebih bersih dan lestari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung produk lokal, cintai lingkungan, dan jadilah bagian dari perubahan kecil yang berarti